Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Wardani dari Prodi Teknik Sipil Universitas Majalengka. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang terkait survei sederhana kerusakan jalan. Saya mengambil survei sederhana ini di Jalan Linggar Baribis Majalengka. Lokasi survei yang saya ambil itu berada di ruas persimpangan dari perempatan Jalan Taman Baribis sampai ke arah ruas persimpangan Jalan Raya Tarikolot. Sebelum kita beranjak untuk melihat kerusakan jalan yang ada di jalan ini, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan bahwa Jalan Linggar Baribis ini, menurut kelas jalannya, jalan ini dimasukkan ke kolektor kelas 2, yaitu di mana kendaraan bermotor dapat melewati jalan ini dengan syarat lebarnya itu maksimum 2,5 meter, panjang paling besar itu 18 meter, dan tingginya itu sekitar paling maksimum 4,2 meter. Dan muatan sumbu terberatnya yang dapat dibawa melalui jalan ini adalah maksimal sebesar 10 ton. Sedangkan menurut fungsi jalan ini termasuk ke lokal primer. Lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antara pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar kegiatan lingkungan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan 7,5 meter dan tidak boleh terputus di kawasan perdesaan. Untuk kewenangan jalan itu sendiri ini dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten atau Pemkab yang dilaksanakan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. Status jalannya adalah jalan kabupaten, yaitu jalan yang menghubungkan antar kelurahan dan desa, di mana dapat kita lihat di sini bahwa Jalan Linggar Baribis ini adalah menjadi penghubung dari Jalan Kiai Abdul Halim ke Jalan Baribis biar lebih cepat. Oke, setelah kita mengetahui beberapa penjelasan seperti kelas jalannya, fungsi jalan, serta status dan kewenangannya, izinkan saya untuk memberitahukan atau membeberkan beberapa kerusakan yang saya temukan pada Jalan Linggar Baribis di daerah ruas sekitaran pertigaan Taman Baribis. Ini yang saya temukan adalah pengikisan atau pengelupasan. Dapat diartikan itu adalah sebuah aspal ketika kehilangan agregat dari lapisan permukaan, sehingga terjadinya kekurangan dalam ikatan. Penyebabnya itu bisa seperti campuran material aspal yang permukaannya kurang baik, melemahnya bahan pengikat dan atau bebatuannya, pemadatan yang kurang baik karena dilakukan pada musim hujan, ataupun agregatnya itu yang dipilih itu dapat menyerap air dengan mudah. Untuk penanganannya sendiri itu dilakukan perawatan permukaan dengan menggunakan chip vault atau slurry seal. Untuk kerusakan selanjutnya yaitu lubang atau plot hole seperti video yang di atas. Kerusakan perkerasan jalan ini terjadi di suatu tempat atau beberapa tempat yang berbentuk lubang dengan kedalaman minimum atau sama dengan lapis tebal permukaan. Penyebabnya sendiri itu biasanya campuran materi lapis permukaannya jelek, seperti kadar aspalnya rendah sehingga film aspal tipis dan mudah lepas, atau juga agregat kotor sehingga ikatan antara aspal dan agregat tidak baik. Untuk penanganannya sendiri adalah daerah yang terjadi kerusakan lubang atau plot hole ini dibongkar sampai ke dalam fondasinya agar mencapai lapisan yang paling kokoh. Barulah tempat yang sudah dibongkar tersebut diisi kembali dengan lapis perkerasan aspal sehingga sampai rata dengan lapisan aspal yang di pinggir-pinggirnya.
Selanjutnya, kerusakan yang saya temui pada jalan Linggar Baribis ini adalah retak kulit buaya. Retak kulit buaya adalah serangkaian retak memanjang paralel yang membentuk banyak sisi, menyerupai kulit buaya seperti di gambar. Nah, dengan lebar atau celah si retakannya itu lebih besar atau sama dengan 3 mm. Penyebabnya sendiri itu disebabkan oleh kelelahan akibat beban lalu lintas yang berulang-ulang. Retak dimulai dari bagian bawah permukaan aspal atau pondasi yang disabilitas, di mana tegangan dan regangannya itu sangat besar di bawah. Dan untuk penanganannya sendiri itu cukup dengan melakukan penambalan parsial di seluruh kedalaman. Kalau si retak buaya itu tidak terlalu lebar atau cukup sedang, itu dapat dilakukan pemeliharaan sementara seperti menutup dengan larutan penutup atau slurry-gel. Untuk kerusakan yang terjadi yaitu berupa sopping atau pergeseran lapisan perkerasan beraspal ke arah samping atau ke bagian tepi luar perkerasan, sehingga adanya penumpukan aspal di satu tempat. Seperti gambar di atas itu ada gumpalan aspal yang terjadi di satu tempat. Penyebabnya juga itu stabilitas campuran aspal rendah, ikatan antara aspal perkerasan aspal tidak bagus, ataupun tebal perkerasannya kurang. Untuk penanganannya sendiri, perbaikan yang paling baik adalah dengan menambal di seluruh kedalaman. Jika perkerasan mempunyai agregat pondasi atau base dengan permukaan tipis, kasarkan permukaannya campur dengan materi agregat pondasi dan padatkan sebelum meletakkan lapisan permukaan kembali. Selanjutnya saya menemukan adanya jalur atau bahu yang turun atau sebut dengan shoulder drop off. Kerusakan ini adalah terjadinya beda elevasi antara pinggir perkerasan dengan bahu jalan, sehingga nantinya bahu jalan tersebut atau pinggiran jalan terjadinya turun relatif ke bawah. Faktor penyebab kerusakan ini bisa terjadi antara bahu jalan dibangun dengan material yang kurang tahan terhadap erosi dan abrasi, ataupun adanya penambahan lapisan permukaan tanpa diikuti penambahan permukaan bahu jalan yang nantinya terjadi kerusakan seperti ini. Untuk penanganannya sendiri itu dapat dilakukan dengan bahu jalan itu ditinggikan dengan menghamparkan lapisan tambahan atau overlay. Cukup sekian dari survei sederhana yang saya lakukan di Linggar Baribis. Mohon maaf bila ada kesalahan baik di tutur kata ataupun penjelasan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.